Bertemu lagi di renungan harian ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, jangan bosan. Ya, kita harus sadar selalu bahwa tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lainnya ya. Rupa-rupa dunia itu hanya sementara dan nantinya akan kita tinggalkan, tetapi kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh makna ya, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, bersama orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan ya, yang mau saling dukung, saling support, saling bantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Seperti siapa? Seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka bersekutu, mereka bahu-membahu sampai janji Bapa, yaitu bagian dari diri Allah sendiri, yaitu Roh Kudus menghigapi mereka semuanya. Karena mereka sudah diwanti-wanti sama Tuhan Yesus tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa itu terpenuhi dalam hidup mereka, yaitu bagian dari diri Allah sendiri, Roh Kudus. Ya, mereka saling dukung, saling support, saling bantu, mereka menyebar ke seluruh dunia. Amin ya, kita harus sadar itu, jangan bosan untuk mengingatkan ya, tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-24 ya, ayat 18 sampai 25. Judul perikopnya, Mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Ya, jadi saat itu datanglah Gad kepada Daud. Ya, Gad itu adalah nabi pelihatnya Daud ya. Ada di perikop sebelumnya ya, dikatakan di ayat 11 ya, setelah Daud bangun daripada waktu itu, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud ya. Nabi Gad disebutkan di perikop sebelumnya, dan di sini Nabi Gad datang kepada Daud dan berkata, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan ya. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah ya. Jadi di sini dikatakan Arauna sujud ya di hadapan Daud, mukanya sampai ke tanah ya. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Dan Daud menjawab, ya jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Ya, jadi Daud menyampaikan apa yang dimaui Tuhan. Daud mau membeli, tujuannya untuk mendirikan mezbah agar tulah berhenti ya. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirit dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja ya, ini ya, pada Daud bilang gini, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya." Jadi mau dikasih sama Arauna, tapi Daud bilang dia maksudnya mau membeli ya. "Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Jadi Daud tidak mau gratis ya, maunya membeli. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak ya. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi saat itu ada tulah. Di perikop sebelumnya diceritakan bahwa
Tuhan itu kesal ya, kemudian memberikan tulah. Ada 3 pilihan ya, dan ini yang dipilih Daud. Amin ya, kiranya kita semakin hari semakin mengerti hayati Tuhan ya. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih banyak.